لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Oleh karena itu sangat wajar sekali bahwa umat muslim bersedia mengantri untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan sampai bertahun-tahun. Malah ada yang sampai puluhan tahun. Maka bersyukur sekali yang tahun ini mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun tiba-tiba, laksana ada petir di siang bolong. Pemerintah melalui Menteri Agama memutuskan bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini, tahun 2020, ditiadakan. Apakah para calon jamaah haji yang tinggal beberapa bulan berangkat itu merasa sedih? Oh iya, sangat sedih. Pasti. Apakah mereka kecewa? Jelas kecewa. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara calon jamaah haji, jangan berlarut-larut dalam kesedihan dan kekecewaan. Kita harus memahamkan dalam diri kita bahwa semua ini, bahkan setiap kejadian yang kita alami, baik yang kita alami sendiri, yang kita lihat, pasti ada campur tangan Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 59. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah. Artinya apa? Kalau kemudian Bapak Ibu yang harusnya berangkat tahun ini tidak jadi berangkat, itu pun sudah kehendak Allah, sudah menjadi takdir Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Bapak Ibu calon jamaah haji, dalam masa pandemi COVID-19 ini, yang penularannya sangat cepat dan sangat mudah melalui droplet, maka ada tiga situasi nanti di Saudi Arabia, di Tanah Suci. Apabila melaksanakan ibadah haji dalam kondisi seperti sekarang ini, dengan pandemi yang belum reda di seluruh dunia, nanti berkumpul di Tanah Suci kalau itu terjadi. Tiga situasi yang tidak bisa melaksanakan physical distancing, yaitu yang pertama, pada saat akan beribadah di Raudhah, yaitu suatu tempat yang ada di Masjid Nabawi dan tidak luas. Menurut informasi luasnya 15 kali 22 meter. Padahal beribu-ribu orang ingin melaksanakan ibadah di Raudhah. Maka situasi seperti itu pasti akan berdesakan. Akan dempet-dempetan satu dengan yang lain. Tidak ada celah. Kemudian situasi pada saat
akan berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari saat masuk, dari pintu masuk menuju ke tempat makam Rasulullah sampai keluar itu antrinya panjang dan penuh padat. Dan pada saat tawaf di Masjidil Haram, maka situasi yang semacam itu sangat rentan tertular penyakit, tertular COVID-19 ini. Oleh karena itu, maka sudah barang tentu kita harus menata hati. Dengan apa? Dengan cara adalah berbaik sangka. Berbaik sangka kepada pemerintah. Bahwa keputusan ini bukan rekayasa. Namun keputusan ini adalah demi kebaikan kita. Kebaikan Bapak Ibu Saudara. Apalagi, terlebih lagi, kita harus berbaik sangka kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti telah menyiapkan rencana yang terbaik bagi Bapak Ibu calon jamaah haji. Gitu. Dan yang kedua, agar kita menjadi jauh lebih tenang dalam menghadapi kegagalan melaksanakan ibadah haji, adalah kita tumbuhkan kesabaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Mengapa kita harus sabar? Karena sabar itu akan mengendalikan emosi kita. Emosi kesedihan, emosi kekecewaan. Bahkan kalau ada yang panas hati, ada yang marah itu. Insya Allah sabar itu juga akan mengendalikan kemarahan kita. Di samping itu, sabar juga akan menjaga diri kita untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah kita jaga ketakwaan kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Allah memberikan jalan yang terbaik, merencanakan yang terbaik bagi Bapak Ibu calon jamaah haji yang belum bisa berangkat pada tahun ini. Karena ditiadakannya itu. Mudah-mudahan tahun depan dengan situasi yang lebih bagus, lebih baik, lebih nyaman, Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji dengan tenang, dengan khusyuk. Dan insya Allah menjadi haji mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.